sikap ataupun komentar dari kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Nggak ada Ibu Kartini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi diwawancara, Pak. Lagi diwawancara di atas, nggak apa-apa ya? Ya. Ya. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media, setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada dua unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Kemudian tidak mampu menunjukkan membuktikan surat panggilannya yang telah 3 kali dilakukan. Sehingga kami berpendapat bahwa DPO-nya tidak sah. Itu juga yang disampaikan, yang dibacakan Hakim Tunggal tadi. Sama dengan pendapat kami. Yang kedua, kami berpendapat penetapan tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum tetapkan tersangka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dalam pertimbangannya halaman 98 mengenai cukup alat bukti, selain memiliki 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP, juga tersangkanya juga harus disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya. Dalam jawaban dan dalam pembuktiannya, penyidik tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan telah diperiksa sebagai saksi, tidak mampu membuktikan itu, sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang namanya putusan tidak dibaca amarnya saja. Putusan itu pertimbangan hukum sama amar kesatuan putusan, sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyelidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri, khususnya Polda Jawa Barat, yang digaji oleh uang rakyat, asal-asalan dalam menetapkan tersangka, akhirnya malu sendiri. Ya, jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangan dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan, betul tidak? Pagi, kemarin malam semuanya saya menyampaikan ke televisi seperti itu. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan mendukung upaya kami. Hidup kuli bangunan bebas. Sikap ataupun komentar dari kuasa hukum Peggy Setiawan, yakni Tony RM. Nggak ada Ibu Kartini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lagi diwawancara, Pak. Lagi diwawancara di atas, nggak apa-apa ya? Ya. Ya. Saya sudah menyampaikan ya ke seluruh media,
setiap Zoom, setiap wawancara, bahkan saya sendiri pandangan hukumnya sudah saya upload di channel saya Pengacara Tony. Pada intinya ya ada dua hal yang penting ya dalam penetapan tersangka itu. Pertama, karena penyidik berdalih dalam jawabannya menetapkan tersangka Peggy Setiawan tidak perlu pemeriksaan karena Peggy Setiawan adalah DPO yang ditetapkan pada 15 Mei 2016. Saya sudah sampaikan bahwa kalau dalilnya itu karena DPO, maka dikaji dulu DPO-nya sah atau tidak secara hukum. Ditetapkan DPO pada tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012, di mana dalam pasal 31 ya, tersangka yang dipanggil 3 kali guna pemeriksaan penyidikan perkara kemudian tidak datang dan keberadaannya tidak diketahui, maka dimuat dalam daftar pencarian orang dan dibuat surat pencarian orang. Ada 2 unsur dalam pasal 31 yang harus terpenuhi sebelum seseorang ditetapkan DPO. Unsur pertama, seseorang harus tersangka. Unsur kedua, harus dipanggil dulu. Faktanya, penyidik ya tidak mampu membuktikan surat ketetapan tersangka sebelum ditetapkan DPO 2016. Kemudian tidak mampu menunjukkan membuktikan surat panggilannya yang telah 3 kali dilakukan. Sehingga kami berpendapat bahwa DPO-nya tidak sah. Itu juga yang disampaikan, yang dibacakan Hakim Tunggal tadi. Sama dengan pendapat kami. Yang kedua, kami berpendapat penetapan tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Dalam pertimbangannya halaman 98 mengenai cukup alat bukti, selain memiliki 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP, juga tersangkanya juga harus disertai pemeriksaan terhadap calon tersangkanya. Dalam jawaban dan dalam pembuktiannya, penyidik tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan telah diperiksa sebagai saksi, tidak mampu membuktikan itu, sehingga tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Yang namanya putusan tidak dibaca amarnya saja. Putusan itu pertimbangan hukum sama amar kesatuan putusan. Sehingga tindakan penyidik menetapkan tersangka tanpa pemeriksaan saksi ya terlebih dahulu itu dinyatakan sah. Akhirnya karena DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri, khususnya Polda Jawa Barat, yang digaji oleh uang rakyat, asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangan dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul tidak? Pagi, kemarin malam semuanya saya menyampaikan ke televisi seperti itu. Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan mendukung upaya kami. Hidup kuli bangunan bebas.